Pria ini akan berangkat ke laut. Tapi ada kabut di laut? Wajahnya sama terkejutnya dengan pertama kali dia melihatnya. Sailor menunggu kabut menghilang sebelum pergi. Tapi perahunya tiba-tiba tertabrak sesuatu. Pelaut merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia segera berdiri dan melihat sekeliling. Tapi dia tidak menemukan apapun. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat sesuatu di depan. Dia membuka matanya dan melihat dari dekat. Sebuah perahu besar muncul di depan matanya. Sailor merasa sangat penasaran. Tempat ini sangat terpencil. Kenapa ada perahu yang lewat di sini? Dia melihat sekeliling perahu dan tidak melihat gerakan apapun. Jadi dia berteriak. Tapi tidak ada jawaban. Apakah ini kapal hantu? Sailor tidak percaya dan mengintip melalui celah di antara perahu. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Dia mengikat perahunya dan memanjat perahu besar untuk melihat. Pelaut mendengar sesuatu di perahu. Dia takut untuk masuk. Saya hanya bisa berdiri di luar dan menabrak geladak kapal. Tapi dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Kebisingan itu terus berdatangan, membuatnya sangat penasaran sehingga dia masuk ke dalam untuk memeriksanya. Begitu Sailor sampai di sana, kebisingan itu menghilang. Dia segera mulai memeriksa sekelilingnya. Rasanya seperti ada seseorang di sana. Tapi Sailor tidak melihat siapapun. Setelah mencari, dia menemukan walkie-talkie. Dia segera menelepon markas. Tapi tempat ini tidak ada sinyal. Pelaut hanya bisa pergi. Tapi dia melihat pemandangan yang mengerikan. Perahunya hilang. Pelaut yang sangat ketakutan ini. Dia dengan cepat naik ke atas menggunakan teropong untuk melihat-lihat. Tapi aku hanya melihat kabut. Sailor duduk dengan putus asa. Dia menunggu cuaca menjadi sedikit lebih baik. Setelah beberapa saat kabut akhirnya menghilang. Sailor mengeluarkan teropongnya dan melanjutkan pencariannya. Tapi perahu itu tidak tahu kemana dia hanyut. Jadi Sailor hanya bisa berpikir sebaliknya. Dia pergi ke sana dan berlayar untuk kembali. Tapi perahu tidak bisa mulai lagi. Untungnya Sailor punya pengalaman. Saya menemukan peta dan melihat lokasi saya. Dia menarik layarnya untuk berangkat. Memiliki kekuatan layar memberikan momentum perahu. Setelah beberapa saat, laut menjadi tenang. Tanpa angin, perahu tidak bisa pergi lagi. Tampaknya tidak mungkin mengandalkan kekuatan alam untuk pulang. Sailor hanya dapat menemukan mesin boot. Dia menggunakan semua yang dia pelajari. Saat dia mengambil kapak, mesin hidup kembali. Pelaut sangat gembira. Dia dengan cepat naik ke kapal untuk terus beroperasi. Tapi tiba-tiba dia buang air kecil. Saat Sailor hendak buang air kecil di tempat, tiba-tiba embusan angin bertiup. Angin hampir mendorongnya ke laut. Untungnya, Sailor bereaksi cepat, meraih tiang besi itu. Dia naik ke perahu dengan sekuat tenaga. Dia memutuskan dia tidak akan begitu santai lagi. Pelaut hanya bisa buang air besar di perahu. Tapi pintu itu tiba-tiba tertutup secara otomatis. Dia mengira itu adalah perahu yang berguncang. Ketika dia akan pergi, dia menyadari masalahnya. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuka pintu. Sailor mengambil koin dan ingin mencoba membuka skrup atas. Tapi koin yang terlalu tebal tidak bisa melakukannya. Anda hanya dapat menemukan alat pembuka kunci. Begitu dia membuka pintu lemari, Sailor sangat ketakutan. Dia menemukan beberapa noda darah di lemari. Dia merasa sedikit menakutkan saat disentuh. Tanpa banyak berpikir, dia mengeluarkan gunting. Kemudian Sailor duduk untuk membukanya dan pergi. Tapi dia tidak bisa membuka pintu. Saat dia putus asa, radio di luar berdering. Dia menempelkan wajahnya ke pintu dan mendengarkan dengan cermat. Pria di radio mengatakan kapal ini akan menabrak kapal kargo. Sailor naik ke jendela untuk melihat. Di kejauhan sebuah gerbong barang sedang hanyut di sana. Ini membuatnya sangat tidak sabar. Ia langsung menggebrak pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Tapi pintu itu terlalu tebal untuk didorong terbuka. Pelaut hanya bisa berpikir sebaliknya. Dia meraih mantelnya dan melambaikannya tanpa henti untuk meminta bantuan. Tapi tidak ada yang bisa mendengar. Sailor sangat ingin keluar dari jendela. Tapi kepalanya terlalu besar untuk bisa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Sailor berusaha tenang. Karena untuk hidup Anda harus bekerja keras. Dia mengulurkan tangan keluar jendela dan melihat seutas tali. Sailor menarik tali itu dengan sekuat tenaga. Tapi ujung tali yang lain diikat jadi tidak bisa. Tapi Sailor juga tidak terlalu memikirkannya. Pertama dia mengikat simpul untuk tali itu. Kemudian lemparkan ke laut dengan sekuat tenaga. Tali bergerak di sekitar mesin sehingga tersedot. Sailor ingin membuat mesin berhenti bergerak. Setelah tali menempel di roda, tariklah. Dia tidak bereaksi dan langsung dicekik.
Pelaut menggantung di udara. Dia dicekik dan tidak bisa bernapas. Dia dengan cepat menemukan batang besi. Untungnya, ada pengait di bagian atas. Setelah bersiap, Sailor menggunakan kekuatannya untuk menarik. Saat dia keluar, napasnya kembali normal. Tak lama kemudian dia pingsan. Ketika dia bangun, dia masih hidup. Pelaut yang berdiri di dekat jendela tampak masih di laut. Beruntung, perahunya mampu menghindari tabrakan. Meski masih hidup, Sailor tetap tidak bisa keluar. Saat dia mati-matian duduk di tanah tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba mendengar suara di luar jendela. Dia berdiri dan menonton. Tali yang sebelumnya ditarik kencang oleh putaran kini menjadi longgar. Sailor dengan cepat mundur untuk memeriksanya. Simpul pada tali itu anehnya terputus. Ini sangat membuatnya takut. Sailor memanjat keluar jendela untuk melihatnya. Kapal ini telah memulai autopilot. Itu melayang menuju awan gelap. Pelaut dikurung sehingga dia hanya bisa menaati Tuhan. Perahu pergi ke awan itu ketika tiba-tiba guntur bergemuruh. Kemudian hujan lebat turun. Perahu ini mungkin tidak akan berhasil melewati hujan lebat. Segera perahu itu terisi air. Pelaut hanya bisa mendaki tinggi untuk hidup. Begitu saja, dia mencoba bertahan sampai pagi. Dia berendam dalam air sepanjang malam sehingga seluruh tubuhnya mati rasa. Jadi Sailor membuka jendela dan menghirup udara segar. Setelah beristirahat, dia menyelam ke bawah. Dia ingin melihat apakah pintu yang basah kuyup itu bisa dibuka. Ketika dia memutar sedikit pegangannya tiba-tiba bergerak. Sailor membanting pintu dan akhirnya membukanya. Dia dikunci di toilet selama sehari. Dia sedang menikmati matahari. Tapi kemudian Sailor mendengar suara aneh. Dia segera menemukan bahwa ada juga air di atasnya. Dia sadar bahwa perahu itu akan tenggelam. Jadi Sailor segera menemukan toples kosong itu. Kemudian dia mengikat toples kosong di atasnya untuk membuat perahu kecil. Pelaut mendayung perahu untuk mengamati. Apakah perahu itu benar-benar tenggelam? Tapi butuh waktu lama tapi tidak ada gerakan. Pelaut mendayung kembali ke perahu besar. Sepertinya kapal ini masih bisa digunakan. Belakangan, Sailor menemukan baterainya. Dia dengan cepat terhubung ke saluran pembuangan untuk melepaskan air. Setelah menguras air, dia memperbaiki perahu. Kemudian Sailor bersiap untuk berlayar. Tapi dia langsung melihat pemandangan yang sangat heboh. Di kejauhan, sebuah kapal kargo muncul. Pelaut segera melompat ke air. Kemudian dia naik ke perahu kecil dan mendayung menuju perahu kargo. Karena ini mungkin harapannya. Tapi Sailor tiba-tiba merasa kedinginan di belakang. Dia menoleh untuk melihat. Tanpa diduga, perahu itu melayang ke arahnya dengan sendirinya. Pelaut yang ketakutan dengan cepat berakselerasi. Tapi bagaimana tenaga manusia bisa lebih cepat dari mesin? Melihat perahu hendak menabraknya, Sailor melompat ke air. Untung perahu tidak terus mengejar. Semakin gelap, semakin dingin yang dirasakan Sailor. Perahu di kejauhan hanyut kembali. Meskipun dia sangat ketakutan, tidak ada jalan lain. Dia memutuskan untuk kembali ke kapal. Setelah naik ke kapal, pelaut menemukan selimut. Kemudian dia meletakkannya di tubuhnya dan tertidur. Keesokan harinya, dia menemukan bahwa pintu kamarnya tertutup. Pelaut di sana memutar gagangnya tiba-tiba terkunci. Dia sangat lelah dan hampir menyerah. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara. Pelaut di sana memeriksa sekeliling. Dia menemukan di bawah handuk ada sebuah pintu. Dia mencoba membukanya dan tidak bisa menghentikannya. Sailor merangkak masuk untuk memeriksanya. Ujung lainnya adalah bagian atas perahu. Sepertinya kalau mau keluar, lewat sini saja. Sailor ingin membuka jendela untuk keluar. Jendela yang tertutup bahkan lebih rapat. Dia mencoba membukanya sampai kehabisan napas. Dia menemukan pintu rahasia telah ditutup. Sekarang Sailor sangat putus asa sehingga dia tidak ingin melakukan apapun. Dia tidak berharap bahwa dia akan memiliki hari ini. Pada saat itu, Sailor tiba-tiba melihat kapal akan menabrak sebuah bangunan. Sebelum hidup dan mati, dia mulai berjuang. Dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan jendela. Tapi sayangnya tidak berhasil sama sekali. Pelaut jatuh ke tanah dengan putus asa. Dia ingin diam-diam menunggu kematian. Tapi dia tidak menyangka perahu itu akan berubah arah. Kemudian secara otomatis mati dan berhenti di pantai. Kemudian pintu rahasia yang tertutup perlahan terbuka. Sailor tercengang setelah melihat ini. Dia tidak percaya perahu bisa melakukannya. Setelah menunggu lama, Sailor keluar. Dia tidak menyangka pintu kamar akan dibuka juga. Pelaut naik untuk melihat perahu berhenti.
Ketika dia sampai di pantai, dia menghela nafas lega. Tapi Sailor sangat marah, karena dia berasumsi bahwa seseorang pasti telah mengolok-oloknya. Sailor ingin menemukan orang itu untuk balas dendam. Tapi dia juga tidak menemukan siapapun. Saat itu Sailor tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dia melihat sebuah gang. Dia masuk ke sana dan melihat. Kemudian itu adalah kapal tempat Sailor berlayar. Baru kemudian dia bereaksi. Ternyata perahu itu menyelamatkan saya. Jika bukan karena dia bertemu dengan perahu itu, dia akan tersesat di pantai. Dia melihat ke arah jalan yang dia lalui. Dia melihat perahu itu berhenti di sana untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Seolah-olah dia mengharapkan Sailor yang pergi ke laut untuk bertemu lagi.